Oke teman-teman, selamat kembali di channel Shiba SH Army. Oh, maaf ya, ada iklan lewat. Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas sekaligus flashback lah ya. Kita urutkan lagi jalan cerita dari atau histori ya, sejarah dari Shiba Inu atau bisa juga dibilang Shiba token ya, sebuah token Shiba, meme token, meme dimana Shiba ini cukup terkenal ya. Kita juga mungkin salah satu investor, dan saya juga termasuk investor di Shiba Inu. Sekaligus channel ini kan juga membahas tentang Shiba dan juga ECASH EC ya, sehingga kita fokuskan ke dua blockchain atau dua cryptocurrency tersebut ya. Nah, langsung aja kita bahas sosok di balik Shiba Inu ya. Kita berbesar. Nah, ini sosok di balik Shiba Inu. Yang pertama kita membahas mengenai developernya ya, atau founder, atau bisa dibilang adalah creatornya juga, sekaligus influencer, yaitu sesosok atau salah satu akun anonim. Ada banyak sebetulnya anonim yang menjadi developer atau menjadi founder dari sebuah koin atau token cryptocurrency. Salah satunya Ryoshi ini, Ryoshi Research kalau di Twitternya ya. Dia memiliki media sosial sendiri, juga memiliki follower yang tidak bisa dibilang sedikit ya, dia 100.000 plus ya, dan join di Twitter 2021 Februari. Langsung kita bahas. Ini sejarahnya. Shiba Inu ini lahir kan 2020 ya, kalau tidak salah, di website. Kemudian sosok dari yang melahirkan atau menjadi foundernya adalah Ryoshi. Begitu Shiba Inu ini dipublikasikan, kemudian melejitlah token ini ya, nilainya, market capnya, harganya, dan lain sebagainya. Terus kemudian pemberitaannya juga menjadi penyeimbang dari Dogecoin, karena kan tagline-nya adalah Doge Killer ya, Dogecoin Killer atau pembunuh Dogecoin, sehingga orang bertanya-tanya atau dunia ini sangat memperhatikan, sangat tertarik gitu dengan adanya Shiba Inu ini. Ini salah satu sosok dari atau dibalik dari Shiba Inu yang menemukan atau menciptakan ya protokol sub blockchain, atau bisa dibilang token yang lahir di jaringannya Ethereum ya. Nah, siapa Ryoshi ini? Kita tidak ada informasi yang bisa saya dapatkan. Mungkin ya, nah ini ada salah satu kemungkinan, bisa jadi Ryoshi ini adalah beberapa orang gitu, tidak hanya satu, beberapa orang yang kemudian menamakan Ryoshi. Padahal bukan satu orang, tapi ada banyak orang. Ada juga yang spekulasi
bahwa Ryoshi ini adalah Vitalik Buterin ya. Langsung kita masuk ke Vitalik Buterin. Nah, ini Vitalik Buterin, kalian pasti juga sudah mengenal atau mungkin sudah pernah mendengar ya kepopulerannya nama dari Vitalik Buterin, penemu dari Ethereum ya. Dia seorang Kanadian ya, nasional Kanada, warga negara Kanada yang ahli dalam kontrak digital currency, dan juga sangat menyukai game teori ya. Dia kuliah di University of Waterloo. Nah, kalian bisa mengulik lebih dalam di website gitu ya. Tapi ini kita akan membahas kaitannya dengan Shiba Inu. Nah, kenapa Vitalik Buterin ini penting atau sangat berpengaruh dari Shiba Inu? Karena kalian juga pernah mendengar bahwa developer dari Shiba Inu, si Ryoshi ini atau timnya ini, Ryoshi kawan-kawan CS ini menyumbangkan setengah 50% dari supply Shiba Inu kepada Vitalik Buterin untuk kemudian mungkin bisa juga dibilang endorse atau bisa titip pengaruh ya, ikut bisa dibilang juga pansos ya, panjat sosial kepada Vitalik Buterin yang sudah sangat-sangat terkenal di dunia cryptocurrency. Kemudian Vitalik ini bisa dibilang kaget ya di beberapa video wawancara maupun di media-media cetak, media online, itu mereka menyumbangkan, dan secara simbolis seperti apa kita juga tidak ada info yang begitu lengkap ya, kapan dan bagaimana. Kalau dilihat dari video wawancaranya dengan salah satu YouTuber terkenal ya, podcast itu ditransfer melalui walletnya dari Vitalik Buterin. Kita tonton videonya ya. Jadi seperti ini videonya. Sebentar, kita percepat di Lex Fridman ini ya. Nah, di sini kita melihat bahwa wawancara ini secara langsung, podcast ya bentuknya ya, di kantor atau di studionya si Lex Fridman ini ya. Ini saya dapat di Lex Clip ya, di YouTube Lex Clip, di mana ini mengatakan bahwa ada supply dari Shiba Inu yang mana senilai 6,7 juta dolar ya, menyumbangkan 10% ya, bernilai dari 1,2 miliar ke India, bantuan COVID-19 ya. Nah, ini yang menjadikan kemudian berita yang heboh bahwa Shiba Inu ini adalah token yang diperhitungkan ya di dunia kripto. Jadi ini adalah perjalanannya atau seperti apa kronologinya gitu ya. Dogecoin pertama, Dogecoin yang mana Dogecoin ini 2014 dibuat oleh Jackson Palmer, lalu John Mim ya, dan kemudian Shiba Inu juga menjadi hal yang sama, meme. Kalau yang Dogecoin meme coin, ini meme token gitu ya. Menginvestasikan di 25.000 .g ya. Vitalik ini
pada 2016 gitu ya. Setelah Dogecoin itu sekitar 2 tahun 2014 sampai 2016 rilis itu, kemudian dijual ya. Lonjak berapa kali nilai anunya ya, dari 0,8 sen menjadi 7 sen ya. Di Singapura ini perjalanannya waktu COVID itu ya, 2020. Dogecoin ini masih membahas Dogecoin ya, belum membahas Shiba Inu. Ditelepon bahwa dia menjual setengah Dogecoin 4,3 juta dolar. Wow, dalam waktu 2016-2020 ya, 4 tahun ya, luar biasa ini ya. 4,3 juta dolar berarti senilai 50 miliar ya. Wow, luar biasa ya. Belum pernah mendengar Ethereum ya. Ini padahal kan dia seorang miliarder Ethereum ya. Ethereum sendiri kalau tidak salah mulai 2000 berapa ya? 13 atau berapa? 2011 atau 2013. Dan Vitalik ini juga seorang miliarder miliarder dolar ya, bukan miliarder rupiah, miliarder dari Ethereum, kepemilik Ethereum. Nah, ini udah bicarakan Shiba Inu proyeknya 2020 proyek memang teller ya, ada teller. Kemudian mereka ya 50.000 dolar wallet ya ke dompetnya Vitalik. Nah, ini terus kemudian menjual pada Shiba Inu lebih pintar. Cold walletnya ini kemudian walletnya Vitalik terus kemudian dipindahkan lagi ke cold walletnya. Jadi ada istilah wallet yang online, ada yang cold ya, yang offline. Ini menceritakan bahwa untuk mengakses cold walletnya ini ada password tertentu atau PIN tertentu, serial number yang unik ya, itu disimpan di kertas gitu. Dan ini ingin diaktifkan, ingin di online kan, jadi harus mengumpulkan 2 lembar dari password atau serial number dan juga letter yang unik gitu ya, untuk dapat diakses. Ini ada bayi nangis ya, maaf ya, sambil bikin konten di pagi hari. Yes, kita sambil mendengarkan dulu. There's lots of really good things that you could do with that amount of money, and it would actually be a waste to just see it go. So I made the decision that I would actually power through and figure out how to safely basically get my private key. I actually had to call up my family, tell them to read out their number off of their piece of paper. I entered that into a fresh laptop that I bought from Target. Then I put in my other number on my piece of paper, added the 2 numbers together on the computer. There's the key. And at the same time, just scrambled for 2 days, setting up a new wallet where I could move my ETH to safely, getting people to be multi-sig partners, just doing all sorts of stuff that 10 years ago you would expect to just be part of a cyberpunk science fiction novel, but now it's all real. So you're doing this all by yourself, essentially. Most of it by myself. So you have to keep it secret, right? And I needed my family to actually go and read the number on their piece of paper, and then I in my new multi-sig wallet, there's
other people that are signatories. But I'm obviously not going to reveal any details beyond that. So I did this, right, and I actually managed to get the private key, make the first transaction that would just move all my ether to the multisig wallet, so it's safe, and then second put the private key on my main computer, then started going in and just selling some of the dog tokens and then just giving them to these different charities. Now, at the time, I actually did not even have any idea of how much you would be able to get, right? Because on paper, the dog tokens are $7 billion, but in reality, it's a very liquid market. Are you going to crash it after you sell 1 million worth? Are you going to crash it after 10 million? Are you gonna, Nah, ini kemudian entire membahas mengenai apa jika dijual maka harga suatu koin atau token pasti akan langsung volatile, langsung jatuh ya, langsung down karena banyaknya supply yang dijual gitu ya, dibanding dengan pembelian. Maka nanti kita juga akan melihat seberapa besar pengaruh dari penjualan 50% koin ini di market ya, yang jelas sangat-sangat jatuh ya. Nanti kita akan lihat seberapa persentasenya, seberapa besar range dari kejatuhan ini, dari dampak dari penjualan setengah dari supply, atau ya tidak setengah sih, beberapa tahapan penjualannya. Dan itu yang membuat banyak investor yang kemudian nyangkut ya. Ini mau disumbangkan ya. Jadi benar-benar orang yang baik. Oke. Itu tadi disumbangkan ke yayasan ke charity COVID-19 di India ya, sebesar berapa juta itu tadi ya, atau berapa miliar ya, atau separuh dari supply, berarti kan ada sekitar 1.000 triliun kan supply-nya, berarti 500 triliun ya, kita lihat. Nah ini kita lihat di Etherscan atau itu pelacak dari Shiba Inu secara umum ya, baik supply-nya adalah 1.000 triliun koin atau token, kemudian holdernya adalah 343.000 itu sedunia ya di bulan Mei ya. Terus kemudian transfernya ada 1.000 transaksi transfer. Nah ini di sini tercantum ya transaksinya ya. Ini saya ngambil di salah satu YouTuber, nanti kita akan bahas ya. Nah di sini kita lihat transaksinya, atau kita melacak histori dari transaksi di hari itu. Ini saya ngambil di channel yang merekam jejak dari transaksi. VB ini nomor 1 VB rank itu adalah si Vitalik Buterin ya. Dia mempunyai 45,6% supply sebanyak 456 triliun ya, 456 triliun ya, hampir separuh sebetulnya. Mungkin ini juga digenapkan menjadi 50% ya. Saya juga tidak paham. Terus di bawah-bawahnya ini juga banyak juga ya, bawahnya OX scan unknown walletnya ini itu sebesar 70 triliun ya, 70 triliun Shiba. Terus yang di bawahnya lagi India COVID Crypto Relief Fund sebanyak 50 triliun ya, 50 triliun. Dan di bawah-bawahnya Hotbit membeli, Binance juga membeli, OKX juga membeli, dan unknown wallet ini ada 30 triliun, 12 triliun, Hotbit memegang 40 triliun, Binance 36 triliun, OKX 11 triliun, dan lain-lainnya.
Lalu kita lihat value-nya atau nilainya untuk didolarkan. Kalau yang kepunyaannya Vitalik itu sebesar 10 miliar dolar atau sekitar 140 ya, 45 atau 45 triliun. 145 triliun teman-teman, ngeri juga ya. Terus yang di bawahnya itu ada 1 miliar atau sekitar 1,5 miliar atau sekitar berapa, 3 triliun ya, 30 triliun, 20 sampai 30 triliun. India COVID Relief juga sama, 1,1 atau sekitar ya 14 sekian, 15 atau 16 triliun ya. Terus Hotbit memiliki 900 juta atau senilai 1 triliunan. Terus Binance juga 1 triliunan dan lain sebagainya. Nilainya semakin bawah semakin turun ya. Vitalik yang paling banyak ya, 145 triliun lebih. Ini terus kemudian membahas transaksinya sekarang ya, transfernya. Jadi ini transfer menggunakan Uniswap, di swap ya, wallet swap exact token dari Shiba ke Uniswap, dialihkan ya ke Uniswap. Ini transaksinya beberapa hari yang lalu. Ini yang paling bawah, Vitalik puterin semua ya, dari yang 200 hari yang lalu, 286 hari yang lalu sampai ke yang terakhir 1 hari yang lalu, 1,4 hari yang lalu ya. Itu terus kita lihat lagi, ini masih sama lewat Uniswap ya semuanya. Itu yang di atas ya, 50 triliun koin token Shiba. Terus yang di bawahnya dijual atau bukan dijual, di swap ya. Gitu. Entah di Uniswap terus diuangkan ke USDT atau ke dolar atau seperti apa. Ini tidak menggunakan exchanger ya. Jadi langsung wallet to wallet ya. Nah, ini sekarang dampak dari transfer atau pencairan atau juga bisa dibilang penjualan ya dari koin token Shiba token ini. Langsung harganya turun di Mei itu ya 1,46% atau 0,0-nya ada 2083 dolar gitu ya. Lalu ini kita sekarang lihat analisisnya. Jadi 2021 mulai Januari itu adalah transaksi dari Vitalik ya. Ini ada kenaikan sebelum 2021 Januari itu ya. Jadi harga terendahnya dari Shiba Inu selama 1 Januari sampai dengan sebelum dijual ini Mei itu adalah 0,0-nya ada 11, 1 di bawahnya lagi justru ya. Tapi tidak terlacak di coin market cap berapa pastinya. Jadi agak sulit kita menggambarkannya, tapi kita dibulatkan aja ya. Itu sebetulnya di range di bawah 0,00001 ya, 0,11 1 itu di bawahnya lagi. Dan harga tertingginya di di tahun 2021 secara umum ya itu adalah 350 ya. Nolnya ada 4, 0,04 terus 350. Dan itu kita lihat persentasenya itu naik sebesar 30 juta persen atau sekitar 300.000 kali lipat ya. 300.000 kali lipatan lah ya. Jika kalian mengalihkan dan juga melipatkan ya, persentase dan kelipatan. Lalu kita beranjak ke fenomena kejadian dari penjualan
token Shiba Inu sebanyak berapa triliun tadi ya, berapa ratus triliun secara bertahap tentunya. Nah ini kenaikan penurunannya ya, dari mulai Mei ini harga terendah adalah 0,0-nya ada 4, 700, 0-nya ada 5, 785, dan harga tertingginya masih sama ya, 0-nya 4, 350. Itu penurunannya saya hitung kira-kira sebesar 2000% ya, atau sekitar 20 kali lipatnya. 20 kali lipat turun drastis. Misalkan Anda punya uang 2 juta atau 2 juta, berarti turun menjadi 100.000 ya. 2 juta jadi 100.000. Ngeri juga ya. Nah terus ini Oktober posisi sekarang ya, itu 717, 0,4, dan kenaikannya 819. Ini ada pembalikan ya, mulai baik ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana bisa sorry 0-nya 5 ya, ini salah sebentar, ini 0-nya 5, sorry, 0-nya 5. Nah ini baru benar. Kalau ini 0-nya 4, ini sudah benar. Ini 0-nya 5 dan ini 0-nya 5. Jadi selisihnya masih sangat jauh. Kalau dilihat dari yang all time high-nya 0,0-nya 4, 350, ke 0,0-nya 5, 800 ya, posisi sekarang ini ya, tertinggi itu. Jadi kalau kita analisis ya, memang sangat berdampak sekali penjualan ini ya, penjualan dari supply. Memang supply jika dijual atau transaksi jual beli banyak supply yang dijual, maka otomatis harganya drop. Itu adalah rumus yang paten gitu ya, pasti seperti itu ya, banyak yang jual. Nah yang menjual itu bukannya berapa jumlah transaksi per orangnya atau per transaksinya, tapi nilainya ya, volume dari supply yang dijual gitu ya. Jika hanya ada 5 transaksi penjualan, tetapi mencakup sekitar 50% dari supply, maka dibandingkan pembelian 1 juta transaksi pembelian yang tidak sampai 10% dari supply, maka ya otomatis akan kalah ya, penjualannya akan lebih tinggi dan harganya pasti akan drop lebih jauh lagi. Itu aja mungkin, tidak perlu panjang-panjang videonya. Tadi juga ada gangguan sedikit ya, ada motor lewat, ada bayi nangis ya, lumrah lah ya di kehidupan perumahan ya. Oke, itu aja mungkin secara umum sosok dibalik, dan juga kita flashback lagi bagaimana pengaruh dari Vitalik ini, sosok Vitalik ini. Dan saya yakin, atau saya punya keyakinan itu sebetulnya Ryoshi ini juga si Vitalik itu sendiri ya, salah satu ya dari developer dari Shiba Inu, karena Shiba Inu kan menggunakan jaringan blockchain-nya Ethereum ya. Itu. Jadi kemungkinan Ryoshi adalah salah satunya adalah Vitalik Buterin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan nanti kita akan perbaiki lagi data ataupun nanti materi-materinya. Kalau kalian ada masukan atau kritik, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.